Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyudin dari kelas IF17C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik kompilasi penanganan kesalahan dalam program. Di sini ada error handling. Poin pertama itu ada kesalahan program, penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan error rewrite. Dan selanjutnya ada kesalahan program dapat berupa yang pertama kesalahan leksikal, yaitu ada kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Yang kedua itu ada misal den dituliskan dengan ten, ten atau thn. Dan yang poin kedua ada kesalahan sintaks. Misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contoh, A.2 sama dengan X plus dalam kurung B dikali dalam kurung C ditambah D. Adapun kesalahan semantik, yaitu tipe data yang salah. Contoh, integer atau int C titik koma C sama dengan 1,5 dikali 0,78. Variabel belum didefinisikan, misal B.2 sama dengan B ditambah 1. Tetapi B belum didefinisikan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, tindak lanjut perbaikan. Misal, compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa alami, nama dan atribut identifier. Contohnya, error 162, jumlahnya you-know identifier dapat diartikan kode kesalahan, yaitu 162 pesan kesalahan. Dalam arti you-know identifier, nama identifier sama dengan jumlah. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler, yaitu reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima. Kompilator crash, berhenti atau hang. Selanjutnya ada looping, yaitu kompilator tidak bisa berhenti, atau dalam arti infinite atau unbounded loop. Selanjutnya menghasilkan objek program yang salah, berbahaya, bisa diketahui atau muncul setelah program dieksekusi, yaitu reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Poin pertama itu kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya lalu berhenti atau diartikan halt. Selanjutnya pemrogram membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Dan selanjutnya reaksi-reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan, kompilator melaporkan error. Recovery, yaitu pemulihan, repair, perbaikan. Reaksi yang belum dapat dilakukan, compiler mengkoreksi kesalahan. Di sini ada poinnya menghasilkan objek program sesuai yang diinginkan pemrogram. Compiler memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud dari pemrograman. Dan yang ketiga, belum diimplementasikan pada program sekarang ini, bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Poin yang selanjutnya yaitu ada mekanisme ad hoc, yaitu ada recovery yang dilakukan tergantung dari si pembuat compilernya, tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah verbose error recovery. Nah, di sini ada sintak direct recovery-nya. Misal, begin A.2 sama dengan A ditambah 1, B.2 sama dengan B ditambah 1, C.2
sama dengan C ditambah 1 dan N titik koma. Dan selanjutnya pada contoh di atas, compiler akan mengenali sebagai dalam kurung dalam notasi BNF, yaitu begin atau statement, tanda tanya, statement, titik koma, statement, N, titik koma, akan diperlakukan sebagai dalam kutip itu ada titik koma, yaitu poin selanjutnya second error recovery untuk melokalisir kesalahan. Poin yang pertama, panic mode, yaitu maju terus sampai ketemu delimiter. Contohnya, if A sama dengan 1, kondisi sama dengan true. Pada kondisi di atas, then tidak ada compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter. Unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaksiknya, misalnya block, X, statement, dan sebagainya, mempermudah untuk melanjutkan error refiring. Poin selanjutnya ada context sensitive recovery. Nah, di sini ada berkaitan dengan semantiknya. Contohnya B sama dengan budi luhur. Yang selanjutnya, pada awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan pemunculannya maka diasumsikan variabel B bertipe string. Poin yang selanjutnya, error handling. Biasa disebut itu error repair. Memperbaiki kesalahan dan membuat source program yang valid atau memodifikasinya. Nah, di sini ada mekanisme ad hoc-nya, yaitu tergantung pada si pembuat compiler. Yang kedua, syntax director required, yaitu menyisipkan atau membuang simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Contohnya, while, yaitu A kurang dari 1. I sama dengan 1, titik koma. Dan selanjutnya ada compiler akan menyisipkan DO. Contoh lainnya prosedur increment, yaitu ada begin X titik 2 sama dengan X ditambah 1 N titik koma. Dan di sini ada kelebihannya dari simbol N yang menyebabkan kesalahan, maka compiler akan membuangnya. Selanjutnya ada context sensitive repair tipe identifier, membuang identifier dummy, yaitu ada variabel A string begin A titik 2 sama dengan 0 titik koma N. Maka kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru, misalnya B bertipe integer. Nah, di dalamnya ada point spelling repair-nya, memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier, misalnya while A sama dengan 1 DO. Identifier yang salah diperbaiki menjadi while. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.